Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa wawancara dengan Bapak John Peter Nainggolan. Beliau mantan jurnalis di Sinar Harapan dan kemudian jadi seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saya akan wawancara dengan beliau, Pak John Peter Nainggolan, mantan jurnalis, kemudian jadi pengusaha. Jiwa entrepreneurnya itu yang kita angkat, karena dalam jurnalis sebenarnya harus ada kemampuan entrepreneur agar di bidang jurnalis ini juga bisa eksis. Horas. Pak John Peter Nainggolan, terima kasih waktunya ini sudah memberi kami di Suara Tapian TV berwawancara. Ya. Tolong ceritakan, Amang, bagaimana dulu sempat menjadi wartawan Sinar Harapan? Saya luruskan dulu. Sebetulnya saya adalah wartawan dan perwakilan Sinar Harapan Medan di Jakarta. Oke, baik. Jadi, tetapi pada ketika itu seolah-olah orang menganggap bahwa Sinar Harapan Medan itu adalah juga Sinar Harapan yang ada di pusat. Oke. Secara manajemen itu berbeda. Oke. Jadi waktu itu tahun 72 saya menjadi perwakilan Sinar Harapan Medan di Jakarta untuk mengcover berita-berita nasional ke Medan. Ketika hubungan koresponden, telekomunikasi belum begitu seperti sekarang, Jakarta dan Medan itu, sehingga berita nasional itu harus diambil dari nasional, dari koran-koran nasional terutama. Salah satu tugas utama saya itu untuk mengambil berita nasional dan mengirim ke Medan pada sore itu juga, dan yang terbit sore pada saat itu hanya Sinar Harapan. Oke. Dan Sinar Harapan terbit sore, kita kirim ke Medan untuk menjadi berita nasional di Medan pada pagi harinya. Nah, itu saya jalani lebih kurang sekitar 3 tahun. Nah, tahun 73 saya masuk ke dunia konstruksi melalui berbagai kesempatan, dan saya diangkat oleh seorang teman menjadi direktur di sebuah perusahaan. Sebagai wartawan dan sebagai orang awam, kita waktu itu hanya aktivis di beberapa organisasi. Kita kan tidak paham ini kontraktor seperti apa, usaha seperti apa. Tetapi karena teman ini memerlukan saya sebagai direkturnya, ya saya jalanin. Kebetulan di konstruksi. Nah, saya kira itulah cara yang mujizat bagi hidup manusia. Saya kira termasuk ke saya. Karena dengan belajar di area yang baru di dunia konstruksi ini, hanya 1-2 tahun, tahun 73, 75 saya langsung sudah dirikan perusahaan saya sendiri. 75, di dunia konstruksi juga, tahun 75. Nah, tetapi sembari juga di dunia aktivis kita juga jalan. Saya juga di GMKI dulu di Medan, di berbagai organisasi juga di Medan. Kemudian terakhir setelah saya di dunia konstruksi, saya lebih banyak di Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi. Sejak tahun 75 saya sudah 75-76 saya sudah di Gapensi. Kemudian 5-6 periode saya sudah di BPP Gapensi sebagai wakil ketua 2. Dulu saya juga pernah jadi ketua Badan Sertifikasi Nasional Gapensi. Itu hampir 9 tahun. Nah, saya kira memang perubahan iklim dari dunia aktivis ke dunia persurat kabaran dan kemudian ke dunia konstruksi, memang itu jalannya lain-lain. Tetapi saya kira
semua itu bisa dilakukan. Belajar, karena memang saya dulu sekolah di Fakultas Teknik Di USU ya? USU Medan, tapi jurusan mesin Oke. dan tidak selesai. Nah, saya tahun 71 ke Jakarta, kemudian karena teman-teman di Medan tahu saya di Jakarta, saya dibuat surat SK menjadi kepala Perwakilan Sinar Harapan Medan ya? di Jakarta. Sinar Harapan Medan ini didirikan Gem Panggabean yang kemudian bikin SIP. Betul. Oke. Gem Panggabean, kemudian waktu itu pemimpin redaksinya Sahata Huta Galung. Oke. Sedikit Bapak tentang entrepreneur. Dari aktivis, kemudian jurnalis, lalu kemudian jadi pengusaha di bidang konstruksi. Apa yang Amang bisa bagikan? Karena kalau kita melihat secara umum, kemampuan entrepreneur itu harus dimiliki semua profesi. Ya. Baik profesi jurnalis, guru, jiwa entrepreneur itu kan kemandirian, Ya. nyali, Ya. kemampuan menanggung resiko begitu. Ya. Apa yang bisa Amang Nainggolan bagikan? Saya kira memang begini, karena kita mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita tidak langsung dapat proyek yang besar-besar. Kita dari proyek kecil merangkak terus, dan saya kira memang waktu mengajari kita untuk belajar bagaimana memanage sebuah usaha, baik di internal usaha, baik di proyek, karena itu hal yang berbeda. Dan kita harus rekrut orang-orang memang yang betul-betul paham tentang konstruksi, dan itu dimungkinkan juga. Di dunia konstruksi itu harus ada memang tenaga ahli, itu wajib. Jadi harus ada tenaga ahli yang berlatar belakang sipil di konstruksi. Jadi artinya kita hanya memanage usaha ini seperti apa, dan jika ada masalah di lapangan tentang masalah-masalah teknis, yang mengerjakan itu adalah orang-orang teknis, baik itu sebagai project manager, site manajernya, dan semua pelaksana di lapangan. Dan itu sudah ada memang. Kemudian bagaimana kita meramu subkon untuk bekerja di satu proyek. Artinya yang ada subkon khusus listrik, ME secara keseluruhan, ada subkon umpamanya khusus untuk mengerjakan lantai, untuk mengerjakan kaca, dan lain sebagainya. Inilah pekerjaan kita. Kalau gambar semua item BQ itu kan sudah ada ketika kita tender. Jadi kita hanya mengerjakan ini semua sesuai dengan spek, dan itu ada orang teknis yang mengerjakan. Jadi saya kira memang kalau memanage usaha itu kan memang tergantung dari masing-masing. Ada memang di samping ada ilmunya, saya kira memang ada naluri-naluri tentang bagaimana memimpin usaha. Sehingga ada orang yang sangat sukses, ada yang gagal di jalan, dan lain sebagainya. Pak Nainggolan, terima kasih kiat-kiat yang diberikan itu. Seorang pengusaha memang harus fokus dan sabar di bidangnya. Ya. Dan tadi kita temukan bisa disebut memang ketekunan, kegigihan itu penting ya. Tapi saya kira lagi mungkin kemampuan dari berorganisasi tadi, membangun relasi itu juga penting ternyata. Saya kira itu memang modal utama. Kalau di zaman tahun-tahun 70-an memang relasi itu saya kira 60% lah. Sangat berpengaruh untuk usaha kita ya. Karena tidak mungkin karyawan kita kerja kalau tidak ada proyek. Bagaimana mencari proyek supaya ada? Kan itu melalui relasi-relasi. Relasi dalam arti positif. Oke. Artinya bagaimana kita mengatur hubungan relasi dalam arti bahwa pekerjaan ini harus kita bertanggung jawab. Oke. Bahwa tidak ada masalah pekerjaan ini. Kemudian semua diselesaikan tepat waktu. Oke. Dan tepat guna. Sehingga
Kalau relasi kita yang kita bangun ini mempercayai kita, dia akan mencari kita juga. Artinya membangun relasi itu satu hal, tetapi menjaga dengan integritas, kejujuran itu penting juga ya. Betul. Bagaimana supaya hasil kerja kita sesuai dengan apa yang diatur di dalam Dikerjasamakan itu ya. Ya, artinya tepat waktu. Oke. Pekerjaannya dikerjakan dengan benar sesuai dengan spek. Komitmen dengan kesepakatan. Semua harus sesuai. Baik. Terima kasih Pak Nainggolan sudah memberi ruang untuk Suara Terima Tabiat TV. kasih. Mulyate, Horas. Horas.